yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan. Yang pertama, mari kita ikuti ritus penerimaan secara adat, yaitu ritus tuang kapur. Yo, oi tema ngasalon ton pokok caun anu daerah tingkat 1 atau becak perintah neteng daerah pola program neteng sekolah. Gitu kalau sangget rombongan, oni bisa unsur, oni mai provinsi Nusa Tenggara Timur. Ayo ini bisa semua. Manga tiba surat tugas ite. Gurut mai lejong neteng leo ite ma. Mai lambu neteng baru. Gurut kengko sanggeroeng. Aite ma pa bidang dia agu pola program neteng sekolah. Manga nuso maga. Sanggeroeng ite. Ata imbilite lami neteng rami. Pung satar besen sili nan reok je. Pung na ba na po gitu kolera hong sale. Ata program di teretian sekolah mangas taurangat nekis weki. Kurut mai tiba bidang dia dite. Agu mai tiba program di tema. Yo ma. Ai boko cai di tega. Bodi li tega sa bejang betak. Beo elor gololonto ngasa SMA Gregor Gurus Reo. Ho nang maga. Mangas taurangat anak ite. Ngasam pelajar. Bisa kecamatan mangas taurangan. Gurungo ngasang ta tiba ite, sururia ite, agu kapuria ite. Ma, otor wangkanang labi ngasang anak atalami guriang cia isi magru virusio. Mau de kapuria ite mata titis tua. Agu ulap gua. Yo, mak kata gitu gue. Selanjutnya dengan rendah hati kami memohon kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk berkenan menerima pengalungan dari keluarga besar SMK Santo Gregorius Rem. Kepada rombongan kepala sekolah kami persilakan. Siapa ke rumahnya? Selanjutnya tarian tiba Mekah. Selamat siang. Dana alokasi khusus dan dana alokasi umum SMA, SMK
tahun anggaran 2023 Sekabupaten Manggarai dimulai. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, anggota DPRD Provinsi NTT, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai, staf khusus dan staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur, Direktur Utama Bank Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah Kabupaten Manggarai. Penyerahan bantuan beras untuk penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Manggarai dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pemerintah Kabupaten Manggarai yang akan diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai sejumlah 7,3 ton. Kami minta Bapak Asisten untuk tetap bertahan. Yang kedua, penyerahan bantuan pengadaan alat penyulingan air laut menjadi air minum di Desa Salama yang akan diserahkan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT kepada Bapak Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai. Sekali lagi kami minta Bapak Asisten tetap bertahan. Yang ketiga, penyerahan bantuan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura tahun anggaran 2023 senilai Rp4.600.875 yang akan diserahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Manggarai. Yang keempat, penyerahan bantuan peralatan dan fisik bangunan bidang pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum spesifik Grant 7 SMA SMK Sekabupaten Manggarai dengan total bantuan Rp11.613.306.000. Yang pertama, kepada SMA Negeri 3 Cibang dengan total bantuan Rp2.020.000 yang akan diserahkan oleh staf khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Bapak Pius Rengga. Kepada Bapak Pius Rengga kami persilakan. Terima kasih. Yang kedua, SMA Negeri 1 Rahong Utara dengan total bantuan 260 juta yang akan diserahkan oleh staf ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. Meserasi Ataupah.
Satarmese dengan total bantuan 2.020.000.000 rupiah yang akan diserahkan oleh anggota DPRD Provinsi NTT Bapak Bonifasius Jebarus. Terima kasih. Yang berikut SMK Alam Lestari dengan total bantuan 125 juta rupiah yang akan diserahkan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi NTT, Ibu Priscilia Parera. Terima kasih. Yang berikut SMK Swasta Santo Aloysius dengan total bantuan 125 juta rupiah yang akan diserahkan oleh Direktur Utama Bank NTT. Terima kasih. Yang terakhir SMK Negeri 4 Satarmese dengan total bantuan 6.928.306.000 rupiah yang akan diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Nusi. Mohon maaf, yang terakhir SMA Negeri 2 Satarmese Langke Majok dengan total bantuan 135 juta rupiah yang akan diserahkan oleh Bapak Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Manggarai. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak Kepala Sekolah. Kami mohon kesediaan. Oke, kembali ke tempat. Selanjutnya sambutan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Panas ya? Panas tidak? Enak gak? Enak kan? Ya baguslah, terima kasih. Saya senang karena tadi malam tidur di tempat yang sangat sejuk. Tepatnya Romo Bernard. Jadi istirahat saya di sana. Kita perjalanan ke sini cukup gembira, pemandangannya indah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, memang susah sebut begitu. Tapi itu menunjukkan bahwa komitmen kita terhadap kehidupan beragam di Indonesia ini. Terbiasa, salam nasional aja pemalas, apalagi mau ngomong kita bisa menghormati satu sama lain. Menghormati satu sama lain dalam keragaman itu adalah menerima perbedaan itu sebagai bagian tak terpisahkan dari diri kita. Jadi kalau orang mulai tidak suka terhadap yang lain, nah itu ciri-ciri manusia yang tidak bisa hidup dalam keragaman. Jadi kita ada keragaman itu bagus, perbedaan itu menunjukkan keindahan. Hidup dalam harmoni, keragaman itu melahirkan harmoni. Orang-orang yang cengkasnya hidup sendiri itu tidak maju. Maka saya hormati Bupati Manggarai yang diwakili oleh Bapak Asisten, Pak Bupati minta izin ada di Jakarta, Pak Wakil Bupati semalam tidur dengan saya di Kajong.
tapi ada tamu yang harus diselesaikan menjadi tuan rumah di Ruteng, beliau ke sana dulu. Para kepala sekolah, juga rombongan kepala sekolah yang hadir di sini, terima kasih sebagai tuan rumah. Ya, tuan rumah itu bagus, tidak sembarang gubernur datang di tuan rumah begini. Tuan rumah harus senang. Para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Manggarai, para kepala desa yang hadir, camat, semua anak-anak murid, anak sekolah yang hadir di sini, terima kasih. Saya sampaikan kepada pemerintah Manggarai, khususnya juga kepada tuan rumah SMA Katolik Santo Gregorius yang menerima dengan hangat rombongan kami. Ini rombongannya besar. Yang pertama ini Bonjer, itu Bonjer itu singkatan Bonesofius Jebarus. Ini bagi kalian yang pengen mau langsung istri anggota DPR, ini bujang ini. Jadi para nona-nona ini di Riau sini, lihat sudah ini. Sebentar dia kasih pulang, tangkap dia sini, langsung sudah. Nah, ini masih bujang. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil Manggarai, Partai Demokrat. Ini silakan Bonesofius Jebarus. Yang kedua ada staf khusus gubernur. Ini Bapak Pius Rengka. Ya. Dulunya satu partai dengan Pak Bonjer, tapi sekarang nggak tahu kemana, udah pindah kan. Oh, Nasdem ya. Wah. Ya, ini mungkin ada niat-niat mau maju juga, mana tahu kita lihat-lihat atau bukan. Ya, silakan Pak. Di sebelahnya Pak Pius ada Kadis Sosial. Ini orang dari Makum Mere, Yos Rasi. Di sebelahnya ada Dr. Meserasi atau Pak, staf ahli gubernur. Gubernur ini kan orang bodoh, jadi selalu banyak staf khusus, staf ahli. Orang kan tanya, banyak kali staf ahli, staf khusus. Ya orang bodoh itu selalu didampingi orang-orang pintar. Kalau nggak salah-salah dia nanti. Di sebelah lagi ada Kadis PUPR. Nah, ini orang yang menyelesaikan 1000 kilometer jalan provinsi sampai hari ini. Nah, jadi jalan provinsi, walaupun dia ini kan kawin orang pacar ini. Jadi mulai dari pacar, macam pacar turun sampai Labuan Bajo, hot mix semua. Saya kemarin jalan tidur nyenyak, mulai dari Labuan Bajo tidur nyenyak. Tiba-tiba begitu saya tanya supir, ini dari mana? Manggarai Bapak. Rupanya Manggarai ya, baru jadi masalah. Kalau Manggarai Barat rupanya ini PUPR-nya dari Manggarai Barat rupanya. Jadi Manggarai Barat itu Labuan Bajo itu waduh, hot mix semua. Saya sampai tidur pulas. Begitu masuk perbatasan baru saya rasa penderitaan lahir batin di situ. Di sebelahnya ada Kadis Pertanian. Nah, ini juga lihat baik-baik. Nah, jangan berdiri dulu, jangan duduk. Lihat baik-baik ya, nona-nona dari Riau sini. Ini juga bujang. Jadi kalau mau kawin langsung istri kepala dinas, ini dia sudah. Tidak usah berjuang lagi, langsung istri kepala dinas sudah. Langsung bisa jadi ilmu dharma wanita. Nah, langsung sudah. Terima kasih. Di sebelahnya ini ada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, bikin rusuh ini. Nah, ini rusuh satu dunia. Gara-gara jam 5 pagi ini. Rusuh satu dunia ini. Ini Bapak Linus Lusi. Nah, di sebelahnya ada Dirut Bank NTT. Nah, ini berdiri dulu. Nah, ini juga bujang. Jadi nona-nona di Riau lihat baik-baik, sudah daripada setengah mati, istri Dirut langsung dipanggil Mama Dirut. Nah, ini dia sudah. Nah, bisa langsung ya. Di belakangnya ada Pak Umbu dari Pertanian, lalu Ibu Priscilla. Mana Ibu Pris? Nah, berdiri dulu. Ini dari Kepala Biro Administrasi Pimpinan. Nah, berdiri dulu. Nah, kalau tadi nona-nona, ya ini nyong-nyong ini.
banyak sekali kan bawa bujang-bujang. Sisanya itu ya pelengkap penderita lah. Maksudnya dia melengkapi penderitaan kami. Itu rombongan yang hadir. Terima kasih. Saya sudah meninggalkan Kupang 3 minggu lebih, berada di Labuan Bajo. Kalau bapak-bapak yang ketemu saya 2 bulan yang lalu akan kaget hari ini karena saya agak langsing. Langsing bukan karena saya diet, karena saya stres. Bapak Presiden mempercayakan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah KTT ASEAN Summit yang ke-42. Jangan tepuk tangan dulu, dengar dulu. Saya lagi cerita, saya punya masalah kenapa tepuk tangan. Begitu dengar KTT ASEAN Summit ke-42 di NTT, khususnya Labuan Bajo, pasti kita senang toh. Ya senang, tapi gubernurnya stres. Stresnya mengapa? Karena Bapak Presiden tanya, apakah siap nanti hari hanya? Siap Bapak. Sambil kita siap, ya sambil kita juga berhitung. Ternyata kita tidak siap. Kenapa? Karena kita kurang 1.300 kamar. Kita masih kurang. Lalu 30 bulan menuju hari kita lapor Bapak Presiden, Bapak ternyata tidak terkejar. Ya sudahlah, kalau Bapak mau pindah ya sudah, tidak apa-apa. Tapi ya rakyat semua, saya sudah omong di mana-mana, kita tuan rumah KTT ASEAN Summit ini malunya tidak tahan. Nanti kalau kita pindah, waduh, kita malu saya mati Bapak. Presiden bilang, biasa itu, kita cari jalan. Rumah penduduk pun kita tinggal. Seluruh panitia nasional tinggal di rumah-rumah penduduk. Apalagi gubernur selama sekian minggu tinggal di kos-kosan. Jadi teman-teman dari Jakarta tidak percaya, mereka rata lihat saya, oh iya betul juga ya. Kasihan juga, kenapa kok kasihan saya? Justru ini hebat ini saya bilang. Keputusan Presiden yang menjadi momentum kebangkitan Nusa Tenggara Timur, khususnya bidang pariwisata. Nah ini boleh tepuk tangan. Mengapa stres? Karena kita menjadi tuan rumah di saat segala sesuatu tidak tersedia. Itu tidak gampang. Bapak Presiden bisa gampang sekali taruh di Jakarta, taruh di Bali, gampang selesai. Tapi itulah Presiden kita, Joko Widodo. Dia mengambil risiko untuk tetap bertahan di Labuan Bajo. Dan hari ini, kalau orang mau berbicara tentang sebuah konferensi tingkat tinggi, pertemuan-pertemuan internasional, maka ada 3 daerah referensi di Indonesia. Pertama Jakarta, di sana ada Bali, yang ketiga ada Labuan Bajo. Dan semua yang hadir di Labuan Bajo, mereka menyatakan luar biasa, sangat indah. Bayangkan itu, luar biasa, sangat indah. Coba angkat tangan dulu, anak-anak pelajar yang belum pernah sampai Labuan Bajo, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Yang belum sampai Labuan Bajo, yang nyanyi, yang belum sampai Labuan Bajo mana? Sudah pernah? Belum? Belum. Nah kalau belum angkat tangan, jangan diam-diam. Nah ini dia ini. Nanti sebentar saya akan mau bicara ini. Karena itu memang kita bersyukur bahwa momentum yang dipilih dilaksanakan oleh Bapak Presiden dengan segala risiko dapat termanage dengan baik. Luar biasa. Maka itu Bapak Ibu semua yang kapan hari selama 1 minggu mau ke Labuan Bajo pasti setengah mati kan? Apalagi 4 hari menuju Rea, tidak ada yang bisa masuk kota Labuan Bajo. Pinggir-pinggir saja. Karena kalau masuk tidak bisa. Harus ada pas khusus untuk masuk. Tapi kita mendapatkan pengakuan dari berbagai-bagai negara yang hadir menyatakan eksotik yang sangat luar biasa Labuan Bajo. Karena itu pertanyaan buat kita, apa yang menyebabkan kita miskin ini? Apa yang menyebabkan kita ini selalu menjadi provinsi ketiga termiskin? Semua manusia datang, wow, eksotik luar biasa, indah luar biasa.
Tapi begitu dia pulang kita juga tahu, kami berat. Kami berat. Kenapa? Jawabannya adalah kita tidak pernah mengerjakan kekayaan kita dengan baik. Itu jawabannya. Saya menjadi gubernur, kita berjuang bangun Nusa Tenggara Timur. Saya membuat keputusan bahwa prime mover ekonominya, daya tarik ekonominya, lokomotifnya adalah pariwisata. Orang bilang pertanian bukan pariwisata, bodoh gubernur itu. Ya, saya sekarang baru tahu Yesus bilang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat itu. Saya baru tahu sekarang. Ya memang kita berlaku orang bodoh ini setengah mati gitu. Pembangunan pertanian, kalau dia pertanian, ansih pertanian, maka yang diisi adalah kebutuhan pangan rumah tangga. Pembangunan pertanian untuk pariwisata yang diisi adalah supply chain. Pembangunan perikanan untuk kepentingan pariwisata yang diisi adalah supply chain. Pembangunan peternakan untuk pariwisata yang diisi adalah supply chain. Apa itu supply chain? Rantai pasoknya. Seperti kemarin di Labuan Bajo, kita kekurangan sayur. Begitu periksa seluruh makanan tidak layak. Begitu Bapak Presiden memutuskan malam seluruh kepala negara makannya seafood yang fresh. Untung kita punya. Mau bangun tengah malam, tinggal tangkap. Yang namanya lobster NTT itu anytime. Kapanpun lu mau. Mau berat berapa? Ayo. Jadi ditanya Presiden, kita cek coba lobster di Jakarta atau di Jawa yang fresh, yang segar. Saya bilang Presiden, Bapak NTT punya. Oh, kami punya lobster segar. Lalu tidak dipercaya, akhirnya diperiksa oleh chefnya langsung ke tempatnya. Pusat jadi rote, diperiksa memenuhi syarat. Dan karena itu presiden makan malam itu, makan malam di Ayana itu, lobsternya itu lobster hidup datang dari rote. Itu hasil budidaya tahun 2020 kita kerjain. Salah satu kekayaan kita itu, kekayaan. Begitu kerjain lobster ini ributnya setengah mati. Ini akan mempunyai masalah tidak gampang begini. Semua ribut. Saya dihajar sama sini, tidak gampang. Ya benar lah, kalau gampang mah pasti kau lah yang kerja. Karena susah itulah kita yang kerja. Jadi bapak-bapak, kalau sudah bilang ini susah ini, itu kelompok yang pantasnya itu hidup di alam yang lagi makan enak, tidur enak, tidak usah kerja. Ini manusia-manusia begini, tidak ada pejuang. Maju terus, pantang mundur, restorasi pendidikan. Aku bisa jauh nyanyi, maju terus pantang mundur, baru gerak sebentar aja udah sontol ayo. Gimana maju terus pantang mundur? Ya, kita perlu pemuda yang betul pantang mundur. Kita kaya luar biasa. Bayangkan, saya bilang, kita kalau ke Afrika mau pergi lihat singa, bayar $750. Mau lihat singa, daftar. Habis bayar, besok singanya nggak ada. Bukannya kita marah-marah, dia bilang maaf, Anda tidak beruntung. Kalau mau daftar lagi, ya kita kan semangat juga mau lihat singa model gambar kan, daftar lagi 750 lagi. Begitu diduga malam bikin data, begitu lihat singa. Kita bisa lihat singa. Kita punya terbalik. Orang datang tuh bawa itu komodo, datang setuju. Hai bilang deh komodo ini. Lihat sudah. Saya bilang itu budidaya itu. Lalu jual itu murah-murah. Murah dan tiga meja lagi. Satu LHK punya pungutan. Dua Pemda Kabupaten Manggarai. Tiga tambah NTT lagi sobat. Orang bingung bayar yang mana. Ini pemerasan 3 sekaligus. Sambil ribut-ribut, ada yang ribut saya dalam hati.
Memang NTT itu susah orang miskin kalau lihat harta itu. Orang miskin itu kenapa ribut? Karena hartanya dia tidak tahu mahal atau murah. Makanya itu Romo, Pastor saya bilang, tolong bilang juga di umat itu, orang miskin, orang bodoh itu tidak masuk surga. Tidak ada orang bodoh masuk surga. Tidak ada, itu bukan kata saya. Yesus yang bilang, bukan kata saya. Yesus bilang hal kerajaan surga itu seperti seseorang yang pergi ke ladang dan menemukan harta karun di ladang itu, dan dia kembali menjual seluruh hartanya dan membeli ladang itu. Siapa orang bodoh bisa lihat harta karun? Harta terang-terang saja tidak bisa dilihat, apalagi yang karun punya. Jadi karena itu memang tantangan kita adalah pendidikan kita tidak related to local resource base, tidak bermuara, tidak menuju kepada kekayaan alam kita. Kita sekolah, tapi sekolah habis pertanian dia lamarkan di kanan, ke kiri, ke kanan, honor. Tidak bisa lagi honor, nunggu lamaran, angkat lamaran, tidak ada. Honor sepanjang masa. Tapi kita lihat budidaya kita tidak jalan. Budidaya ikan tidak jalan, budidaya semua tidak jalan. Kita punya orang-orang perang darat semua. Kita punya peternakan, tidak ada yang bergerak. Saya kalau di Riau ini sebentar jalan ke Riung. Waktu saya jalan pertama kali saya kaget karena pakan ternaknya itu luar biasa, lamtoronya luar biasa. Tapi saya tanya, Bapak ini pakai untuk apa? Kayu api. Oh, baik sudah. Rupanya dulu Pak, Ben Boy tanam buat kayu api. Nanti saya pulang, saya ketemu dia di surga. Saya bilang orang Manggarai tanam buat kayu api. Itu Bapak tanam itu, bukan untuk pakan ternak rupanya. Jadi itu pakan yang melimpah, sapinya tidak ada. Ya, kalau di tempat lain sapinya ada, pakannya tidak ada. Nah ini seru betul kita ini. Nah, karena itu tantangan kita adalah, saya ingin ke depan, Alino nanti semua Romo kepala sekolah, semua kepala teman-teman kepala sekolah, kita mulai mendesain dan kita bicara sama Menteri Pendidikan. Bahkan Menteri Pendidikan sekarang dengan Merdeka Belajar itu mulai maju. Kalau industrinya dukung kita mengerjakan sesuatu produk itu jadi 1 miliar, maka kementerian ikut 1 miliar. Ini maju loh. Jadi kalau ada SMK Bapak, ada SMA atau SMA yang kerja ikan kerapu di Riau, ada perusahaan yang ikut 500 juta, maka kementerian wajib ikut 500 juta. Ini kita belum kerjakan. Kenapa ini penting? Kita mulai melatih anak-anak kita untuk keluar, mereka kerja kekayaan alam NTT. Jangan mereka keluar lalu menganggur. Kita punya kekayaan begitu banyak. Seaweed contohnya, rumput laut NTT adalah rumput laut terbaik. Ini banyak ada masalah karena saya tidak mau keluarkan rumput laut dari NTT. Sekarang pabrik-pabrik besar dari China sedang masuk ke Nusa Tenggara Timur. Memang saat ini agak sedikit penderitaan. Tapi nanti ke depan rumput laut itu di NTT akan punya industri-industri besar. Menuju kepada hal-hal perubahan begitu memang ada sedikit shock biasa. Tapi nanti berubah. Bagaimana kita bisa melatih mereka untuk ke sana? Bagaimana bisa melatih anak-anak kita untuk mempunyai perikanan sendiri? Bagaimana anak-anak bisa punya kemampuan untuk bikin mesin pengering? Bayangkan, untuk mesin pengering kita belum mampu. Itu potensi yang luar biasa. Kemarin saya dilaporkan gubernur telur ayam Labuan Bajo untuk 1 bulan ke depan tidak ada. Ya, kita malu lah, tahu bilang apa? Mengapa telur ayam tidak ada? Kenapa kita tidak kerja telur ayam? Coba, Pak Asisten, kita di Rute Manggarai, Kabupaten Manggarai ini ada peternakan ayam tidak untuk telur? Berapa banyak? Nah, 8.000 tidak cukup. Makan Manggarai saja kurang. Baru sempat keluar itu. Kalau satu orang Manggarai 1 hari makan 1 butir telur, tidak sempat keluar, masih kurang juga. Penduduk Manggarai berapa? 200.000? 300.000? Mesti. Kalau 8.000 kan orang masih berantem itu. Kalau makan telur, stunting bermasalah semua kalau stunting. Kenapa
kita punya masalah terhadap itu? Saya ngomong ini bukan supaya kita melihat kita punya kekayaan. Mengapa kita tidak ada telur ayam? Karena pakannya mahal. Tergantung pada Surabaya. 1 tahun Pulau Flores dari ujung ke ujung, pakan ternak ayam dan babi itu totalnya itu 600 miliar per tahun beli ke Surabaya. Kenapa kita tidak bawa uang itu masuk ke Flores? Kenapa kita tidak bangun pabrik sendiri? Kenapa kita tidak latih anak-anak kita untuk mereka punya pabrik sendiri? Pabrik kecil yang sederhana yang 1 hari bisa sekitar 2 ton cukup. Bisa? Hari ini di Timur mereka telah mulai latih di sekolah. Jadi sekolah itu bagus kalau mereka keluar, tapi lebih bagus mereka mampu mengerjakan produk-produk yang keluar, mereka bisa menjadi mandiri. Dan marketnya ada, tidak perlu jual kemana-mana. Kalau sudah ada pabrik pakan, maka jagung juga ada. Jagung Manggarai Timur, Manggarai Barat. Kalau kita dorong jagung, saya ketemu kemarin beberapa orang, saya temu lahannya luas, belum sempat dikerjakan. Kalau kita punya jagung luar biasa sekarang di rata-rata jagung kita diambil oleh Jawa dan khususnya Surabaya. Untuk apa? Pakan ternak. Mereka beli jagung kita, buat jadi pakan ternak, dijual ke kita lagi dengan 14.500. Bayangkan, kita setengah mati. Karena kita tidak punya pakan, dan kita juga tidak telur ayam. Bila kita punya pakan, jagung kita terserah tidak perlu keluar, tanam jagung hibrida, dibeli oleh pabrik, yang ada juga di Flores ini, ada di Manggarai, dibeli langsung, buat pakan, lalu disuplai kepada para peternak ayam petelur dan babi. Kita kekurangan babi. Kita kemarin suplai dari tempat lain. Jadi ini jadi masalah besar. Selain dari ASF tentunya sama flu burung. Kita sambil menangani ini, sambil menyelesaikan ini, tapi kita tidak boleh berhenti. Nah karena itu memang kita belum mengerjakan kekayaan kita. Kita jago. Ini di tempat lain bukan di Manggarai. Kalau di tempat lain itu, kalau di Facebook itu, mereka melakukan teori-teori. Wah luar biasa. Oh hebat begini. Makan susah situ ya. Dia ngomong orang pikir dia pintar, giliran kita cek rumahnya itu makan susah ini orang ini. Tapi kalau dia omong ini macam dia hebat betul. Ini manusia-manusia yang pemakan bangkai ini. Jadi kalau kita bicara banyak, telur saja tidak punya. Telur ayam maksudnya. Ya, jangan diasumsikan telur yang lain. Telur ayam. Jadi karena itu saya ingin agar industri kita ini bukan industri yang luar biasa besar. Teman-teman Kepala Dinas yang mau pensiun, Pak Asisten, ini bukan industri besar Pak. Di timur sana yang ngurus ini orang kampung Pak. Kita perkenalkan industri kecil-kecil ke mereka. Sekarang saya minta untuk Bapak, dari pensiun untuk duduk stres lama-lama ada yang mati, ini kerja sehat betul. Memang kekayaan NTT ini belum banyak kerjaan. Jadi saya bilang, orang tanya, kenapa NTT miskin? Karena kekayaannya tidak dikerjakan, bukan karena dia miskin. Jadi one day, kalau kekayaan dikerjakan dengan benar, NTT akan kaya sekali. Contoh paling sederhana ini dulu, supply chain-nya. Untuk peternakan kita belum mampu mengisi supply chain khususnya daging-daging kita. Jadi karena itu saya ingin agar kita mulai paling sederhana dulu. Kalau begitu putar lagi kita lihat di sini, one day kita datang di sini. Banyak sekali peternak telur ayam. Pakannya beli di mana? Oh, kami orang Manggarai yang buat. Kami tidak perlu tunggu kapal masuk dari Riau dulu kami dapat. Tidak. Kami bikin sendiri. Nah, kayak kita dengar lagi. Begitu supply chain 80% sebuah kabupaten dari dalam kabupaten itu sendiri. Kabupaten itu dianggap kabupaten kaya. Mandiri dia. Tapi kalau 80% datang dari luar, kita terus tanya banyak-banyak. Maka gampang kalau nilai seorang bupati itu paling gampang. Gubernur bupati mau dinilai, datang pasar saja. Mulai cek pasar. Bawang dari mana? Bima Pak. Telur dari mana? Surabaya Pak. Cabai dari mana? Bima Pak. Makin banyak catatannya Bima, itu kita terus rapat lagi. Berat. Ya berat.
Itu supply chain-nya lebih banyak dari luar. Itu menunjukkan keterlambatan. Tapi kalau telur dari mana? Ruteng Pak. Telur dari mana? Cibata. Telur dari mana? Kajok Pak. Aduh, kaya itu. Udah pasti maju. Ini dari mana pakannya? Cibal Pak, pakannya. Ini dari mana? Reo Pak kami. Bikin makanan, pakan ayam dari Reo kami ini. Cocok lah. Mantap betul. Cantik kan? Malas. Begitu sebenarnya. Tapi kan susah, kita tidak ada. Jadi saya bilang nanti saya tidak mau jadi gubernur lagi. Kita omong terus tidak hasil. Saya mau kerja sendiri. Saya sudah bilang teman-teman, habis uangnya saya bawa ke mereka. Ini uang ini gara-gara kamu tidak kerjain. Nah, kita kadang-kadang mesti kasih tunjuk juga begini-begini. Nah, karena itu saya ingin agar ke depan kita kan sudah mulai. Saya kemarin bicara dengan Bapak Presiden bahwa karena Labuan Bajo sudah jadi daya tarik, maka pembangunan pariwisatanya bukan lagi Labuan Bajo, tapi adalah Pulau Flores. Mengapa? Kalau orang bilang ini Bali baru, Bali itu ngomong pulau, bukan ngomong satu spot. Maka kita akan menjadi kekuatan. Dan Pulau Flores, compare dengan Bali bukan apa-apa. Langgar satu kabupaten, budaya berbeda. Dari Mukun dengan kita sini sudah beda bahasanya. Bojer begitu ngomong orang bingungin bahasa apa bahasanya. Walaupun sama-sama orang Manggarai. Geser tinggi di Riung cocok. Nah, geser tinggi di Manggarai Barat bingung. Padahal sama-sama yang Manggarai itu. Nah, karena itu kita begitu budaya yang berbeda. Sangat luar biasa kaya kita. Alam yang sangat eksotik, berbeda. Ini harus kita kerjakan. Dan bila itu maju nanti, yang menikmati harus kita. Bila kita ikut berperan aktif di dalam supply chain-nya. Tetapi nanti kalau telur ayamnya terus menerus datang dari Surabaya, daging ayam dari Surabaya, daging sapi dari Surabaya, kita berat. Beras datang dari luar, ini akan berat. Sorghum pun datang dari luar. Saya dan malam dari Kajong melihat ada sebuah kekayaan hebat. Itu apa namanya itu? Orang itu makan beras orang itu sehat, tidak kencing manis karena gulanya rendah, lalu seratnya tinggi. Umur-umur seperti saya, Pak Asisten ini, itu harus makan yang seratnya tinggi supaya. Dari karena itu memang perlu itu makanan hebat. Saya lihat itu luar biasa, kekayaannya hebat luar biasa. Tapi tidak ada industri di situ. Kita harus menyiapkan. Salah satu pasti energinya. Karena itu nanti titip di sini kepada tokoh-tokoh agama. Kita ini kan punya energi yang hebat. Dunia hari ini kan ribut 3 isu. Isu 1 pangan, 2 energi, 3 air. Lah kita punya, dan energinya itu harus renewable energy. Tidak boleh lagi pada energi-energi fosil. Nah, kita memiliki banyak, tapi baru kerja satu panas bumi saja, ributnya itu satu dunia. Dia lupa kalau dengan ini maju, segala hal ikut maju semua. Nah, karena itu saya minta kepada mereka yang menamakan diri orang pintar itu, berpikirlah kepada buat anak cucu akan datang. Jangan melihat hari ini hanya menyesatkan banyak orang. Provinsi ini sedang berkembang maju. Setiap kasus dianalisis dengan benar. Tidak semua pukul rata. Saya lihat ada juga beberapa kelompok menolak harga di Taman Komodo, termasuk ribut. Saya bilang jalan terus. Saya gubernurnya. Saya mau lihat siapa yang berani ribut. Jalan terus. Orang bodoh itu tidak mengerti. Ada surat dari mana pusat ini, surat coret saja, bilang gubernurnya tidak terima. Nah, sekarang jalan terus. Mau apa? Karena dia tidak mengerti itu. Dia hanya ngerti saja murah nenek moyangmu. Ini barang mahal sekali. Lalu siapa yang mengurus sampah? Lalu kalau murah terus sampahnya dibuang, siapa yang urus sampah? Bilang tidak buang Bapak. Siapa yang mengurus? Siapa yang mengurus seluruh amenities yang ada?
toiletnya busuk, air tidak ada, orang-orang terkencing bau. Kalau proklaim ini, mereka yang protes itu yang kena masalah atau gubernur dan bupati yang kena masalah? Pasti ketemu gubernur, bagaimana air tidak ada di toilet itu? Tidak ada uang Bapak, masa jawab begitu? Makanya orang-orang ini hanya pandai menjual, jual murah, tidak pandai bagaimana merawat alam yang begitu kaya untuk dijaga supaya tidak rusak dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pikiran-pikiran sustainnya itu mereka tidak miliki. Dia hanya bicara inklusif tanpa sustain. Nggak boleh. Inklusif yes, tapi juga harus sustain. Jangan bicara inklusif, tidak boleh ada yang tertinggal. Murah meriah muntah mencret, ayo maju. Maka saya lihat orang begitu, saya lihat jauh-jauh, Tuhan kenapa ini masih hidup? Angkat cepat sudah. Yang model begini kok hidup sih? Di tempat NTT lagi. Kalau hidup di Jakarta kan syukur, alhamdulillah. Tapi hidup di NTT kan bikin susah ini. Berpikiran buruk di antara manusia buruk. Oh rusak. Ya kalau begini hidup di antara orang yang cerdas, aman. Orang ini lihat saya, umpama contoh lagu menari tadi, jangan jual tanah. Oh itu bagus. Labuan Bajo sekelilingnya jangan. Tapi kalau tanahnya tidak ada guna, nah, cari cara supaya buat dulu sebuah proyek besar di situ. Sudah jadi dia menjadi daya tarik dan tidak jual lagi. Jangan semua juga tidak jual, sudah setengah mati itu mata melotot di situ terus tidak ada apa-apa. Investasi perlu masuk. Investasi itu ada strategi. Strategi untuk bagaimana setelah itu kita jaga. Sekarang di Labuan Bajo, seluruh pemilik lahan saya bilang jangan jual lagi. Kita kerjasama saja, sewa 30 tahun, 50 tahun. Karena setelah 50 tahun kamu punya generasi kaya-kaya. Biarpun dia sekolah dari manapun dia sudah kaya. Karena lahannya sangat naik luar biasa. Tapi kalau di tempat yang kering, kerontang, tidak ada guna di situ pun bertahan. Tidak, kita perlu kreat itu, dan itulah tugas manusia. Dia diberikan kemampuan untuk mengkreat sesuatu sehingga ada daya tarik dulu. Setelah ada daya tarik, baru direm. Tidak boleh. Kita mulai siap. Remnya ada. Nah, itu setuju. Jadi pikiran-pikiran itu tidak semua sama. Lihat mana iya, mana tidak. Ada kita desain. Kalau enggak kita tidak akan maju. Masa tempat sawah dijual untuk bikin rumah, ya mampus lah kita. Pinggir pantai dijual semua, ya mampus kita. Ini harus kita siapkan semua dengan baik. Apalagi yang menuju kepada mana? Mulai dari selatan itu, Tanah Mori, terus nanti keluar di Molas itu, gunung apa nama? Pulau Molas. Mules. Oh, orang bilang saya Molas itu. Pulau Cantik itu nanti ada jalan lewat situ, terus akan luar biasa daerah itu. Seperti juga nanti jalan dari Labuan Bajo utara terus sampai Momere, jalan negara besar. Nah, jadi tolong kita mulai menyiapkan diri kita secara baik. Tantangan kita adalah bagaimana dunia pendidikan tidak lagi hanya mengeluarkan mereka pengangguran yang lamar pekerjaan, tapi langsung bisa kerja. Itu dunia pendidikan seperti itu. Tadi saya ketemu ada teman-teman sekolah apa itu? SMK apa itu? Mutiara Bangsa. Pak Linus itu belum dapat bantuan. Ya, banyak-banyak oleh itu yang sudah ada kerja begitu langsung sudah bikin. Ya, kasihlah. Ada uang tidak? Masih ada? Belum? Masih ada? Nah, kasihlah itu. Bukan karena ini sudah ada kerja, dia sudah punya anak kirim sampai kemana-mana, punya itu perkuat. Jadi sebenarnya kalau ke depan tidak bangun sekolah baru lagi Pak Linus. Sekolah mana yang kuat itu kita perbanyak kelasnya, lalu bangun asrama. Sekolah negeri yang bagus kita perkuat, bangun kelas yang banyak, bangun asrama. Jangan bangun sekolah baru, gurunya cuma 2, datang lamar 600 tinggal sama itu. Aduh, setengah mati kita. Jadi minta tolong nanti ini duduk, kita berunding Pak Linus. Jadi bikin jam 5 itu sudah betul hebat satu dunia, bagus. Tapi kita rapikan betul supaya tidak lagi ada izin sekolah. Uang yang masuk semuanya hanya nambah kelas, nambah
asrama. Bikin asrama yang bagus, uang yang bagus, taruh lagi uang ber-AC, macam seperti kalau di Nguteng tidak perlu. Tapi kalau di Riau sini, kalau anak-anak ke sekolah sampai jam 1, mati dia. Panas. Apalagi pakai double model ke saya sekarang ini. Di dalam semua air semua. Itu tantangan kita. Karena itu memang kita harus ada sekolah-sekolah yang bagus. Jangan ragu-ragu, jangan dibedakan. Ini sekolah swasta, ini sekolah negeri. Loh, toh keluarnya untuk sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur. Khusus yang mereka yang melahirkan produk, nah itu kita baru pesan. Yang hanya tamat kuliah untuk hanya omong di Facebook atau makan-makan mangap-mangap sampai mati di situ. Tapi yang langsung bisa bikin mesin penering, mesin pemotong, mesin bikin tepung. Nah ini uangnya langsung ke situ langsung dorong masuk ke situ. Yang bisa langsung buat untuk hospitality. Berbahasa Inggris yang baik, hospitality yang baik, langsung bisa kerja, uangnya langsung ke sana. Jadi sekolah kita tidak main-main begitu lagi. Semua tidak lagi. Bangun sekolah stop sudah. Udah ada data minta nilainya sudah stop. Kita bangun kelas, tambah kelas, bangun asrama. Tambah kelas, bangun asrama. Tambah kelas, bangun asrama. Sehingga kuat sekali kita. Dan fokusnya kepada setiap manusia keluar dari SMA, SMK apapun, mereka bisa kerja dan berhubungan erat dengan kekayaan Nusa Tenggara Timur. Kenapa saya tanya tadi anak-anak, kapankah lihat Ketua Labuan Bajo? Mulailah kita meninggalkan cara-cara lama, sekolah dalam kelas terlalu lama. Keluar, hijrah, pergi. Orang-orang yang pergi jalan keluar itu, orang akan cerdas. Orang yang hobinya hijrah itu tambah pengetahuan. Itu sudah sifat dasar manusia. Manusia purba itu satu hari dia berpindah 19 km satu hari. Mengapa? Dia berpindah untuk cari makan. Dia berpindah untuk menyiapkan sumber daya yang lain. Itu sifat dasar manusia. Manusia yang tinggal tetap di tempat, tidak berpindah kemana-mana seumur hidupnya, manusia parah. Coba aja kalau tidak percaya, angkat kepala desa yang mulai dari lahir tidak pernah keluar kemana-mana di situ terus. Dengan kepala desa, orang yang pergi di Jakarta, Amerika, pulang datang mau jadi kepala desa, mana lebih bagus? Saya ketemu dengan seorang namanya Pak Agus tadi malam. Ngomongnya hebat sekali ini Agus ini. Bapak sekolah apa? Saya tidak sekolah, SD tidak tamat. Tapi Bapak ini omongnya tuh hebat luar biasa. Saya tanya-tanya, ini orang Manggarai hebat betul ini orang ini. Saya punya 20.000 pohon sekian. Wow, ini orang kaya betul manusia satu. Jadi saya sampai lihat, saya bingung-bingung, saya lihat ini orang kaya depan saya. Ini orang kaya betul, bukan kayak main-main ini. Bapak tidak tipu saya kan? Wah, boleh Bapak datang lihat saya punya tempat ini. 20.000 saya punya pohon. Wah, Bapak kaya betul-betul. Kayak Bapak begini ini harusnya dapat cincin emas pembangunan Nusa Tenggara Timur ini. Nah, makanya saya bilang, ini daftar orang ini punya nama ini. Jangan kasih barang yang tidak jelas, mau kasih penghargaan tidak ada guna. Ini model begini. Nah, ini kita punya sekolah harus seperti ini. Kenapa orang ini hebat? Dia pernah belajar di Jepang. Bagus ini. Tamat SD tidak, tapi karena pergi belajar di Jepang, mindsetnya itu berbeda. Nah, kita sekarang menyiapkan. Pemerintah provinsi bekerja sama dengan teman-teman di Jerman, Global Foundation, bersama dengan Bank NTT, kami mau kirim. Start pertama bisa dapat 2.000-3.000 orang bagus yang ingin sekolah di Jerman. Khusus yang perempuan laki yang kirim ini, mereka kerja dan sekolah. Tapi tambah satu lagi dari gubernur, tidak boleh kawin orang Indonesia. Ajak bawa pulang yang bule-bule itu, supaya kita rubah keturunan sedikit. Jangan bolak-balik sambil rampi terus. Bolak-balik itu reo terus. Om tanta om tanta, bolak-balik